Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Halo Sobat Unila. Perkenalkan, saya Karina Awalia Kutsia. Saya di sini sebagai podcaster. Dan pada siang ini kita akan berbincang nih dengan dua orang yang sangat keren nih dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat siang Ibu, Bapak. Selamat siang. Sebelumnya ada pepatah nih Pak Bu, tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh nih Bu Pak untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada Sobu semua. Oke, saya Mulyono PhD, Ketua Jurusan Kimia, sekaligus Ketua Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Lampung. Di samping saya, Bu, Saya silakan. Ibu Dr. Mita Rilianti MSI. Saya Sekretaris Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. Oh, ya. Salam kenal Bapak Oke. Ibu. Terima kasih. Sebelumnya nih Bu Pak, untuk mengenal lebih jauh tentang jurusan kimia nih ya Pak Bu, bagaimana sih Pak Bu untuk gambaran umum? Mungkin dimulai dari sejarah singkatnya. Ya, baik. Jurusan kimia itu berdiri secara resmi mendapatkan SK dari kementerian, waktu itu Dikti ya, belum Kemenristek Dikti, tahun 1989. Nah, di tahun 1989 mahasiswa kita yang pertama itu diterima, kemudian sampai saat ini sudah kurang lebih meluluskan 26 atau 27 angkatan ya, dengan jumlah lulusan kisaran sekitar 1.500 orang ya. Kemudian kami saat ini sebagai tim dosen di jurusan ada 32 orang dengan 8 ya Bu ya. 8 orang adalah diantaranya guru besar, kemudian jumlah doktornya itu sudah kisaran hampir 78%. 8% gitu ya. Jadi alhamdulillah, dan beberapa orang juga ini sedang dalam proses pengajuan ke guru besar gitu ya. Dari total tadi yang magister hanya tersisa 20-an sekian persen gitu ya. Ya, 7 orang. 7 orang ya. Ada yang beberapa sudah senior mungkin tidak bisa melanjutkan ke program apa namanya magister doktor gitu ya. Tapi yang lainnya ada sekitar 3-4 orang juga sedang dalam proses mengajukan S3. Sejarahnya cukup panjang ya Pak. Kemudian dari sejarah panjang itu pasti ada visi misi nih Pak untuk Yeah. untuk jurusan kimia ini untuk menjadi lebih baik. Kalau boleh tahu bagaimana ya Pak visi misi dari jurusan kimia ini? Ya, kita mengakomodir dari visi Unila yang telah direvisi untuk menjadi institusi yang bereputasi. Maka jurusan kimia ya, program studi S1 kimia khususnya itu merumuskan visinya, yaitu menjadi institusi pendidikan tinggi bereputasi dalam pengembangan green chemistry. Itu adalah visinya. Adapun misinya tentunya sebagaimana tugas pokok di perguruan tinggi adalah tridharma ya. Yang pertama tentunya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional, bertata kelola baik, kemudian menyelenggarakan penelitian ya yang berstandar nasional dan internasional dengan kualitas untuk mendukung kualitas pendidikan dan juga pembangunan nasional. Lalu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kepada hasil penelitian dan kebutuhan masyarakat, serta tentunya menjalin kerjasama dengan mitra ya yang saling menguntungkan dengan mitra dalam maupun luar negeri. Wah, keren banget ya Pak visi misinya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Lalu bagaimana sih Pak untuk akreditasi dari jurusan kimia ini? Ya, alhamdulillah kami sejak tahun 2017, tepatnya 10 Januari 2017 itu kami sudah terakreditasi A. Kemudian kemarin di akhir tahun 2021 alhamdulillah pula kita lolos dari pemantauan kementerian, tetap diberikan akreditasi A per tanggal 29 Desember 2021 ya. Dan satu kabar gembira yang ini capaian segenap sivitas akademika
jurusan kimia dan juga FMIPA dan Universitas Lampung. Per tanggal 7 Juni 2022 kami terakreditasi internasional oleh Royal Society of Chemistry yang berpusat di London, Inggris. Ya, itu alhamdulillah kami memasukkan di jajaran perguruan program studi se-Indonesia yang terakreditasi oleh RSC nomor yang ketujuh ya Bu ya, nomor ketujuh dari seluruh Indonesia untuk program studi kimia. Ya, mudah-mudahan setelah nanti ini sertifikat keluar kita akan ajukan supaya status nasional terakreditasi unggul. Gitu. Itu akreditasinya. Wah, keren banget ya Pak Ya, untuk jurusan alhamdulillah. kimia ini. Iya. Lalu pasti ada bagaimana sih Pak penjurusan dari jurusan kimia ini untuk karena menjadi keren seperti itu Pak? Ada Ya, biar Bu penjurusan- Sekjur kalau gitu yang menerangkan bagiannya itu kan gitu ya. Silakan Bu Iya, Sekjur. Terima kasih Pak. Di jurusan kimia itu sebenarnya hanya satu jurusan, itu jurusan kimia. Tetapi dalam perkuliahan itu kita dibagi atas 5 kelompok keahlian atau 5 peer group. Nah, ada kimia analitik, kimia anorganik, kimia fisik, biokimia, dan kimia organik. Nah, nanti di semester 4 akhir itu mahasiswa diperbolehkan untuk masuk sesuai dengan minatnya masing-masing. Misalnya dia selama perkuliahan ternyata minatnya di kimia organik, nanti dia bisa masuk ke bidang kimia anorganik. Tapi itu hanya untuk kelompok keahlian di akhir saja, seperti itu. Jadi di ini kembali ya Pak Bu. Jadi untuk jurusan kimia ini sebenarnya hanya ada satu penjurusan. Iya. Tapi ada kelompok Namun keahliannya. ada kelompok keahliannya. Iya. Iya. Nah, dari apa sih untuk bidang keahlian itu pasti ada sarana prasarana sebagai penunjang perkuliahan. Nah, boleh Ibu atau Bapak untuk Silakan ya biar menyebutkan sekalian itu ya. Iya. Jadi untuk menunjang penekanan pembagian peer group tadi, kebetulan di jurusan kimia ada 5 laboratorium untuk mengakomodir tersebut. Jadi juga ada kimia dasar, lab kimia dasar. Nah, lab kimia dasar ini bisa dipakai oleh prodi-prodi yang lain yang mau menggunakan lab kimia dasar sebagai sarana laboratorium mereka di perkuliahan. Dan kemudian untuk jurusan kimia sendiri ada 4 laboratorium, ada laboratorium kimia anorganik dan fisik digabung jadi satu, kemudian laboratorium kimia analitik dan instrumentasi, kemudian laboratorium kimia organik dan laboratorium biokimia. Jadi ada 5 laboratorium. Nah, untuk perkuliahan itu kami ada sekitar 9 ruangan kuliah yang berkapasitas sekitar 40 sampai 50 mahasiswa. Nah, itu di jurusan kimia sendiri ada 4 kelas. Kemudian di fakultas kami diberikan 2 ruang kelas. Kemudian di Pascasarjana ada 3 Gedung kelas. Pascasarjana. Gedung Pascasarjana. Jadi total 9 ruang kelas yang bisa dipakai oleh mahasiswa jurusan kimia. Seperti itu. saya highlight kembali obrolan kita ya Pak Bu. Untuk jurusan kimia ini sudah terakreditasi A dan segala sarana prasarana yang sarana prasarana penunjang pendidikan sudah cukup lengkap ya Ibu Bapak. Nah, pasti dari fasilitas itu dapat menghasilkan output atau prestasi-prestasi nih Pak Bu, baik dari dosennya, dari mahasiswanya. Boleh untuk Bapak atau Ibu untuk menyebutkan apa saja prestasi. Okay. Jadi mahasiswa kimia sering ya mengikuti lomba-lomba baik nasional maupun lokal. Nah, cukup banyak prestasi dari juara 1 maupun juara yang diharapkan ya. Kemudian dari kegiatan program kreativitas mahasiswa PKM, nah insya Allah alhamdulillah setiap tahun itu dapat pendanaan dari Dikti sehingga bisa mereka melaksanakan PKM-nya secara baik gitu ya. Kemudian kalau dosen, alhamdulillah dosen-dosen kimia itu setiap tahun itu mendapatkan hibah penelitian baik nasional maupun dari Unila sendiri. Dan kemudian juga kalau penelitian tentu harus diimbangi dengan publikasi. Nah, publikasi dosen-dosen jurusan kimia itu cukup banyak di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah, seperti itu. Wah, keren ya Pak Bu. Kemudian
Ke pertanyaan selanjutnya, Iya, maaf iya. ya Pak Bu. Lalu bagaimana sih prospek kerja dari jurusan kimia ini? Ya, jadi sebagaimana dalam profil lulusan yang direncanakan oleh program studi S1 Kimia, khususnya melalui konstruksi kurikulumnya ya. Jadi paling tidak lulus dari program studi kimia itu bisa menjadi seorang peneliti, menjadi seorang penjamin mutu ya, kemudian sebagai pendidik ataupun juga sebagai entrepreneur ya. Maka di situ untuk prospek pekerjaannya tentunya seperti yang sudah sekarang ini ditekuni oleh alumni yang ada yang berjumlah sekitar 1.500 ya, itu tersebar di berbagai institusi, ada dalam dan luar negeri tentunya ya. Ada juga kami yang saat ini sebagai peneliti di RIKEN ya, pusat LIPI-nya di Jepang sana gitu ya, udah beberapa tahun. Kemudian ada yang di Australia ya, sebagai pekerja di sana juga di pusat riset juga. Kemudian itu yang dari kalangan ini ya, peneliti ya. Kemudian di Badan Riset Nasional termasuk di LIPI ya Bu ya, di LIPI Jakarta bahkan sudah memperoleh guru besar gitu ya. Kemudian yang sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi, ada yang dari mulai Bengkulu, Jambi, di Lampung sendiri, ada juga di Kalimantan, kemudian di ITERA pun ini yang baru-baru juga alumni S1 kita kemudian mengambil program S2 di ITB, ada di UGM begitu ya. Itu diterima kurang lebih ada sekitar 5 atau 7 alumni yang kemudian menyumbang juga mereka sebagai dosen di ITERA. Itu yang pendidik, yang guru banyak juga jumlahnya, artinya yang mereka berprofesi sebagai guru, sebagai pendidik. Kemudian yang di perusahaan-perusahaan sebagai ini di laboratorium, apakah mereka sebagai quality control ya, analis dari suatu produk di company, atau juga misalnya di perusahaan polimer atau perusahaan seperti halnya Pocari Sweat dan seterusnya, itu adalah ada juga kita alumni yang di sana ya, di pabrik polimer di wilayah Tangerang, di Bekasi dan seterusnya itu juga banyak. Di wilayah Banten ya, di Serang Banten juga lumayan banyak. Termasuk yang kemudian ketika lulus bisa melanjutkan ke program pascasarjana, baik pascasarjana di internal kita, kebetulan kami juga di jurusan kimia ada program magisternya, ataupun mereka mendapatkan beasiswa tadi ke perguruan tinggi di dalam negeri seperti di UTB, UGM dan lain sebagainya, ataupun juga yang ke luar negeri ya, seperti itu. Cukup luas ya Pak untuk jurusan kimia ini Ya, prospek kerjanya. Ya. Pasti itu juga menjadi daya tarik untuk para camaba nih yang mau daftar ke jurusan kimia. Lalu ada alasan nih kenapa calon mahasiswa baru ini memilih jurusan kimia? Boleh nanti disampaikan kepada para sobu. Oke. Jadi kalau kita bicara kimia, tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, disitulah letak peran kimia. Baju, warna baju yang kita pakai, sampo, sabun, peralatan pembersih dari mulai keramik sampai kemudian pakaian, mobil dan seterusnya, hingga bahan makanan yang sifatnya ini, itu semuanya adalah melibatkan banyak sekali aplikasi daripada ilmu kimia. Oleh sebab itu tentu akan sangat menarik ketika Anda sebagai calon mahasiswa belajar di program studi kimia, terlebih nih program studi S1 Kimia FMIPA Unila ini itu sudah terakreditasi internasional, dan kemarin pihak RSC ya, Royal Society of Chemistry, itu juga mengawal terus mutu lulusan itu untuk terstandar dengan standarnya di Eropa, di United Kingdom sana kan gitu ya. Sehingga harapan kami kalau para adik-adik untuk akan memilih di program studi kimia, mudah-mudahan sebagaimana profil yang tadi ya, bisa sebagai peneliti, melanjutkan studi ataupun bekerja di company-company yang terkait dengan industri kimia, tentunya baik yang kimia inorganik ya, artinya yang kimia murni, ataupun kimia yang terkait dengan bioteknologi ya, itu juga banyak juga yang belum kita ke sana. Sehingga tentunya mudah-mudahan dengan proses yang terstandaris secara internasional ini menjadikan salah satu ikhtiar kita untuk bagaimana masa depan Anda ke depan bisa jauh lebih baik seperti itu. Wah, jadi para sobu, jadi saya selaku podcaster sudah berbincang dengan ibu dan bapak dari jurusan kimia. Dapat kita
ketahui bahwa jurusan kimia ini sangat keren dan prospek kerjanya pun cukup luas. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya Pak Bu. Terima kasih atas waktunya karena sudah berbincang mengobrol dengan kami. Nah, untuk Sobat Unila, itu tadi informasi seputar jurusan kimia yang pasti sangat bermanfaat nih untuk kalian semua. Apalagi untuk Sobat Unila yang berminat untuk mendaftar ke jurusan kimia yang sangat keren ini, dan berakhirnya obrolan kita tadi juga menjadi sebuah penutup nih untuk para calon mahasiswa baru. Kemudian terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara podcast kali ini. Kemudian saya Karina Awalia Kutsia selaku podcaster pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.